Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali belajar di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berbuah amal saleh, yaitu meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berbuah dakwah, yaitu memperhatikan kaum muslimin dengan mengajak mereka agar mengerjakan kebaikan dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu ya ikhwan, mari kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari, dan kita sudah memasuki poin ke 127 atau halaman 331 dari buku panduan kita. Insyaallah sebisa mungkin kita mengambil 2 poin, 127 dan 128. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata al-muallif, penulis, mudah-mudahan Allah merahmatinya, wa taslimu ala ibadillahi ajma'in. Wa taslimu, dan mengucapkan salam, ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, ajma'in, seluruhnya. Kemudian poin ke 128, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa man taraka salatal jumu'ati wal jama'ah, barang siapa meninggalkan salat Jumat dan jamaah, fil masjidi, di dalam masjid, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, fahuwa mubtadi', maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Wal udhru, dan udhur itu adalah kamaradin la taqata lahu bil khuruji ilal masjid, seperti sakit, la taqata lahu, dia tidak mampu untuk keluar, ilal masjidi, menuju ke masjid,
au khaufin min sultanin zalim, atau dia takut kepada pemimpin yang zalim, wa ma siwa dzalika fala udhra laka, adapun selain itu maka tidak ada uzur bagimu. Taib, yang pertama pembahasan ya ikhwan tentang at-taslim. Sallama yusallimu tasliman. Secara bahasa Arab artinya mengucapkan salam, mengucapkan salam. Wa taslimu ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah ajma'in, seluruhnya. Maksudnya adalah kaum muslimin. Baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86, wa idza huyitum, apabila kalian diberi salam pembuka, bitahiyatin, dengan suatu salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah dengan lebih baik atau jawablah dengan serupa. Innallaha ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Di dalam ayat ini menjadi dalil ketika seorang mengucapkan assalamu alaikum, maka disunnahkan bagi kita menjawabnya dengan lebih, yaitu waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawablah juga dengan lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika dia mengucapkan dengan lengkap wabarakatuhu, maka kita juga menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan menjawab kurang dari sama. Kurang dari sama. Kita menjawab dengan sama tidak mengapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh. Assalamualaikum warahmatullah, jawab juga dengan sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab juga dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawab dengan yang sama atau lebih baik. Apakah ada tambahan setelah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Sebagian ulama menyebutkan tambahan wa maghfiratuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tetapi tambahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama tidak mengamalkannya. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau ada yang mengucapkan sampai wabarakatuh, maka disunahkan untuk menambahkan dengan wa maghfiratuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Wa maghfiratuhu. Taib, ini adalah bab al-ijtihad. Karena sebagian ulama menghasankan hadisnya, ya seperti Syekh Al-Albani, beliau mengamalkan tambahan hadis tersebut. Allahu a'lam bishawab. Dan ini bisa menjadi bahas atau bahan penelitian untuk antum. Kemudian ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan juga fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri-diri kalian.
Maksudnya sebagian kalian mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Ya, sebagian yang lain. Dan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan bagi orang yang rajin dan suka mengucapkan salam. Kata beliau, anna man at'ama ta'am, bahwasanya siapa yang memberikan makan, wa afsas salam, dan menyebarkan salam, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia salat malam dalam keadaan manusia tertidur, dakhalal jannah bis salam, maka dia akan masuk surga dengan keselamatan. Jadi menggabungkan tiga hal ini, memberikan makan, menyebarkan salam, kemudian salat malam di waktu manusia tidur, maka balasannya adalah masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan, memotivasi untuk selalu menyebarkan salam. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman, maksudnya tidak akan sempurna keimanan kalian. Hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in atau ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Maukah saya tunjukkan kepada kalian suatu amalan, suatu hal yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Biasakan kita mengucapkan salam kepada yang lain. Bahkan yang paling utama adalah yang duluan mengucapkan salam. Yang paling utama adalah yang duluan mengucapkan salam. Bahkan para ulama menyebutkan mengucapkan salam itu sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Amalan sunnah yang mengalahkan pahalanya dari amalan wajib adalah apa? Adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Ini pengecualian pada salam. Oleh karena itu bersemangat ayyuhal ikhwan, kita mengucapkan salam di antara kita. Ya, kecuali salam yang bisa menimbulkan fitnah. Ya. Sama-sama masih gadis, bujang. Assalamualaikum ukhti. Ya salam. Waalaikumsalam ya akhi. Ya salam. Ini bahaya ini. Ya, bahaya. Coba salam lewat bapaknya. Assalamualaikum Pak. Mau ngucapin salam sama anaknya gitu. Baik. Jangan sampai membuat fitnah. Jadi kalau kita ingin saling menyayangi antara kita kaum muslimin yang berefek kepada persatuan, kesatuan, saling membantu, saling memperhatikan, maka tebarkanlah salam di antara kaum muslimin. Dan pembahasan tentang salam itu sangat banyak, tetapi kita cukupkan saja. Yang jelas, biasakanlah untuk menebarkan salam. Biasakan untuk menebarkan salam. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata muallif, kita bahas pada poin 127. Wa man taraka salatal jumu'ati, barang siapa meninggalkan salat Jumat, wal jama'ati, dan jamaah, salat Jumat dan salat berjamaah.
fil masjid, di dalam masjid, min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, tanpa ada uzur, fahuwa mubtadi', maka dia itu adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah lawan dari ahli as-sunnah, lawan dari ahli sunnah. Baik. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat dan jamaah, yaitu maksudnya bagi laki-laki di masjid min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, maka dia adalah mubtadi'. Apa uzurnya? Disebutkan dalam hadis marad wa khauf, sakit dan takut. Ya, sakit dan takut. Khaufun au marad, ya, takut atau sakit, itu uzur. Kalau dalam keadaan takut yang sangat, seperti ada penguasa zalim, mudah membunuhi orang, atau misalkan ada hewan buas yang memang ancamannya itu sangat parah, menghalangi jalan kita untuk sholat di masjid, ya maka silahkan. Atau sakit yang tidak mampu untuk ke masjid, maka boleh sholat di rumah. Kemudian uzur-uzur yang lain, contohnya seperti apa? Hujan. Hujan yang membuat basah kuyup, yang membuat baju basah sehingga mengganggu kekhusyuan sholat dengan pakaian basah. Jika hujannya hanya rintik-rintik, sangat sedikit sekali, ya maka itu bukan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Baik. Itu bukan uzur. Nah, di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, beliau Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari memasukkan ciri-ciri ahli bid'ah dengan suka meninggalkan sholat Jumat dan jamaah. Kalau tidak Jumat, maka dia sering meninggalkan jamaah. Ada terkadang kita dapatkan orang suka meninggalkan sholat Jumat karena dia sudah mencapai derajat hakikat atau ma'rifat. Loh, kenapa wali fulan atau kiai fulan, guru fulan, tuan guru fulan tidak pernah kelihatan di masjid? Maka jawaban muridnya, oh dia itu sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya dia di Mekah. Karena dia sudah ma'rifat. Jadi mau apapun kehendak dia, dia bisa terbang ke Mekah, itu terserah dia. Kan gitu. Atau apa yang teleportasi. Wah, salam. Ya, teleport ke Mekah katanya. Padahal jarak antara Indonesia dengan Mekah selisih berapa jam? 4 jam. Selisih 4 jam. Jadi kalau misalkan Indonesia jam 12 mau Jumatan nih, berarti di Saudi itu masih jam 8, belum dilaksanakan sholat Jumat. Maka kita katakan itu adalah kedustaan. Jangan pernah kita percaya dengan orang-orang yang mengatakan mereka sholat Jumat di Mekah. Kemudian ayyuhal ikhwan, mengenai sholat Jumat, maka harus benar-benar kita camkan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur syar'i. Karena ancamannya itu sangat berat. Untuk laki-laki ya, adapun wanita sholat zuhur.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jum'in tahawuna. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat tahawunan karena malas, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutupi hatinya. Allah akan menutup hatinya. Maksudnya tidak mendapatkan kasih sayang, dicatat sebagai orang munafik, orang yang pura-pura Islam. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. La yantahiyanna aqwamun, sungguh kaum-kaum benar-benar berhenti, ya harus berhenti dari perbuatan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah, atau Allah akan tutupi hatinya, ala qulubihim, ya hati-hati mereka ditutupi oleh Allah, thumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ini menunjukkan sholat Jumat itu bukan sesuatu yang boleh kita tinggalkan dengan sembarangan. Harus benar-benar kita laksanakan. Ya, benar-benar kita usahakan. Bahkan dulu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di kota Madinah, di kota Madinah itu banyak masjid-masjid kaum. Masjid-masjid suku ini berkumpul di sini, masjid-masjid suku ini berkumpul di sana. Dan masing-masing punya masjid-masjid kecil di mana mereka sholat berjamaah 5 waktu di sana. Tetapi dan jaraknya ada yang 3 kilo, 2 kilo, ada yang jaraknya 5 kilo, ada yang lebih jauh dari itu. Dan masih dikategorikan sebagai kota Madinah. Ketika sholat 5 waktu mereka sholat di masjid kaum mereka. Tetapi untuk sholat Jumat mereka diharuskan untuk datang ke Masjid Nabawi. Ada yang berjalan kaki dan ada yang berkendaraan. Meskipun jaraknya pada saat itu, ya kalau kita lihat ada yang 5 kilo, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Mereka wajib semuanya berkumpul di Masjid Nabawi, ya, dan tidak mendirikan di tempat yang lain. Sampai zamannya, ya, mulai sangat banyak manusia, Masjid Nabawi pada saat itu tidak bisa menampungnya lagi. Akhirnya diizinkan untuk mendirikan sholat di beberapa tempat di masjid di kota Madinah. Kemudian sekarang ya diizinkan oleh pemerintah mengadakan di masjid yang dinamakan Masjid Jami'. Masjid Al-Jami'. Kalau antum mendengar ada Masjid Al-Jami', maksudnya masjid yang ada Jumatannya. Masjid yang ada Jumatannya. Jadi kita kalau di Madinah contohnya ada di sekitar kampus itu perumahan-perumahan, ya, bisa sampai 5 masjid seperti itu atau berapa masjid. Tetapi Jumatannya hanya di satu masjid. Yang masjid jami'nya cuma satu. Seperti itu. Karena masih cukup. Jadi dikumpulkan di satu tempat. Dikumpulkan di satu tempat. Taib. Oleh karena itu tidak sepantasnya di suatu daerah yang sangat berdekatan mereka mendirikan Jumatan di 2 masjid yang berdekatan. Maka ini tidak pantas, kecuali memang masjidnya sudah tidak muat lagi, ya, atau misalkan dihalangi dengan jalan raya atau sungai atau sejenisnya sehingga sulit untuk menyeberang.
ke tempat itu, maka silahkan berdekatan masjidnya. Dan itu dilihat sesuai hajat, ya. Dan sudah sepantasnya dalam hal ini pemerintah yang menetapkan mana masjid jami' dan mana yang bukan, mana masjid jami' dan mana yang bukan. Mengenai sholat berjamaah ayyul ikhwan, ya, karena sebagian kaum muslimin menganggap remeh meninggalkan sholat berjamaah. Padahal dalil-dalil itu sangat jelas menunjukkan ancaman-ancaman bagi yang meninggalkan sholat berjamaah. Contohnya kata Nabi SAW, "Man sami'an nida falam yujib fala salata lahu." Barang siapa mendengar azan falam yujib, kemudian dia tidak memenuhi panggilannya, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya illa min uzrin, kecuali ada uzur. Dalam riwayat lain falam ya'tihi, kemudian dia tidak mendatanginya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, dan para ulama berselisih apakah hadisnya ini marfu', yaitu sampai kepada Nabi SAW, atau terhenti pada Abdullah bin Abbas. Dan banyak para muhadditsin merajihkan bahwa dia ini hasan. Seperti yang kita lihat dari Syekh Al-Albani, yang sebelumnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang lainnya. Dan dia memiliki hukum, kalaupun dia wakaf terhenti pada sahabat, maka tetap dia memiliki hukum karena berkaitan dengan, ya, amalan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang buta disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ke masjid. Ada orang buta mendapatkan masyaqqah, kesulitan untuk pergi ke masjid. Disebutkan dalam riwayat rumahnya agak jauh. Ada hewan-hewan yang ditakutkan akan mengganggunya. Kemudian jalannya pun tidak datar. Dan tidak ada orang yang menuntun ke masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, sholatlah di rumahmu. Kemudian diberi keringanan untuk sholat di rumah. Kemudian Nabi SAW berpikir sejenak. Kemudian berkata kepada orang tersebut, orang yang buta tersebut, hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengarkan azan? Naam, dia menjawab, ya, saya mendengar azan. Fa'ajib, penuhilah azan tersebut. Jadi laki-laki meskipun dia buta, tapi dia mendengar azan meskipun tidak ada yang menuntunnya. Meskipun tidak ada yang menuntunnya, dia tetap wajib pergi ke masjid. Jadi subhanallah ya ikhwan, saya pernah di Jakarta dulu ya, di Kemayoran ya. Waktu itu saya lagi pengurusan berkas menuju ke Madinah. Jadi kita sholat di masjid dan ada satu jamaah. Beliau buta. Beliau apa? Buta. Ya, dan saya telusuri rumahnya, rumah beliau. Lumayan, belok kanan, belok kiri, gang sempit, ada paret, bahkan di sebagian jalan itu ada paret kiri kanan yang berpotensi dia tuh bisa jatuh ke situ. Tapi kan dia pakai tongkat. Masya Allah, lumayan juga rumah bapak ini. Ya, lumayan juga rumah bapak itu. Tapi tetap 5 waktu beliau yang buta tersebut memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah. Di sini ada yang buta atau pura-pura buta? Yang masalah adalah ketika hati kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang masalah.
dibutakan dari hidayah, dibutakan dari rahmat Allah, mendengar azan, tidur, dikencingi telinganya oleh syaitan. Susah sekali dibanguni tidur. Sudah dibanguni jam 4. Ini dibanguni jam berapa antum? Jam 4 ya? Ya Allah. Sudah bangun, semuanya bangun, yang lain pergi, dia malah kembali tidur. Atau bahkan sembunyi di kelas. Sembunyi di kelas, ambil posisi tidur lagi. Bangunnya jam 6. Allah musta'an. Ya, yang parah itu bukan buta mata, tetapi kalau Allah butakan hati kita, itu yang perlu kita berhati-hati. Khatamallahu ala qalbihi. Allah tutup hatinya. Ini sangat bahaya ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita dengar athar atau ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman, barang siapa yang suka bertemu Allah dalam keadaan muslim, fal yuhafiz ala haula'is salawat, maka jagalah solat-solat itu. Maksudnya solat-solat 5 waktu. Haitsu yunada bihin, ketika dikumandangkan untuk solat. Azan tersebut dikumandangkan untuk solat. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanal huda, sunnah-sunnah yang berisi petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, sesungguhnya solat-solat berjamaah itu termasuk sunnah. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang itu ya tidak sholat berjamaah dan dia sholat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, kalian benar-benar telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan benar-benar tersesat. Walaqad ra'aituna, nah ini didengarkan ini. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Saya dulu, walaqad ra'aituna, dulu sungguh saya dulu melihat keadaan kami. Dulu kami melihat keadaan kami, maksudnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yatakhallafu anha, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah illa munafiq, kecuali orang munafik, ma'lumun nifaq, yang jelas kemunafikannya, yang telah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana rajul, dan dulu ada orang, yu'ta bihi yuhada baina rajulaini, ada dulu ya orang yang beriman, yu'ta, didatangkan, bihi yuhada baina rajulain, diangkat oleh dua orang, hatta yuqama fis shaf, sampai dia diletakkan di dalam shaf. Jadi meskipun dia sakit, diboyong, minta tolong kepada dua orang untuk bisa sholat
berjamaah. Mumpung kita sehat walafiat, ya kan? Ya maka jangan dijadikan alasan karena pergi ke masjid itu adalah bentuk keimanan. Bahkan kita lihat bukan jarak masjid yang menentukan orang itu sholat di masjid atau tidak, tetapi keimanannya. Ada banyak rumah-rumah kaum muslimin di samping masjid, hanya tinggal 5 langkah, 6 langkah, 10 langkah dari pintu masjid, tapi tidak tergerak hatinya untuk sholat di masjid. Dan itu banyak sekali orang-orang yang dekat masjid tapi tidak sholat di dalam masjid. Kenapa? Karena bukan masalah jarak, tetapi masalah keimanan. Masalah apa? Keimanan. Dan dulu ayo ikhwan, ada teman saya ya yang di Amerika, saya tanya karena sekamar beliau, berapa jarak rumah kamu dengan masjid? Dekat kok katanya. Dekat. Berapa? Hanya 20 menit. Hanya 20 menit berarti naik mobil. Beliau bilang itu dekat. Dekat kok katanya. Masya Allah. 20 menit saya bilang naik sayar, bisa sayara 20 daqiqah katanya. Dengan mobil itu 20 menit. Berarti kalau dari sini ke pasar ya kayaknya. Atau lebih lagi. Dari sini ke pasar lah 20 menit. Kalau kecepatan sedang. Ya di California padat. Bayangkan 20 menit. Tiap hari 5 waktu untuk sholat berjamaah. Ini kita tidak pakai kendaraan, tinggal melangkahkan kaki. Ya kan? Ustadz kami di lahan 7 jauh. Ikhwan, mahasiswa Madinah itu parkirnya itu sekitar 2 kilo dari Masjid Nabawi. Parkiran busnya itu 2 kilo. Tiap hari bisa ke Masjid Nabawi, pulang pergi gitu kan. Pulang pergi. Jadi dan juga rata-rata di Saudi itu rata-rata jauh kalau berjalan. Rumahnya gede-gede kan gitu. Rumah di sana gede-gede. Jadi otomatis jaraknya lumayan jauh. Ini tidak ada apa-apanya kita di sini. Jangan dijadikan alasan jauh. Jangan dijadikan alasan. Oleh karena itu ya ikhwan, ciri-ciri orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka malas sholat berjamaah. Hanya sholat berjamaah untuk dilihat. Kata Rasulullah SAW, "Athqalus salawati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajri. Salat isya dan salat fajar. Kenapa di zaman dahulu itu tidak ada lampu? Kalau ada lampu dari minyak, lampu minyak itu pun mahal. Di zaman dahulu minyak itu mahal. Jarang sekali dinyalakan lampu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan pahala yang sangat besar untuk orang yang menerangi masjid dengan lampu. Butuh harta untuk menghidupkan lampu. Kadang sayang mau dihidupkan kalau tidak ada acara. Sayang kalau dihidupkan. Akhirnya apa? Yang paling empuk untuk yang paling enak ditinggalkan oleh orang munafik adalah apa? Salat isya dan salat subuh. Karena salat subuhnya Rasulullah SAW ketika masih tidak ketahuan. Artinya cahaya fajar itu belum menampakkan, artinya kita tidak tahu siapa yang keluar dari masjid dan siapa yang masih di dalam. Ya.
Ini menunjukkan apa ya ikhwan? Orang-orang munafik. Bagaimana dengan sholat asar? Sholat asar itu waktunya bekerja. Ada yang ke kebun, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Jadi tidak dilihat. Mereka berpencar kemana-mana. Nah itu juga berat untuk orang-orang munafik. Kenapa? Mereka sebenarnya mencari kesempatan untuk tidak ke Masjid Nabawi pada saat itu. Dengan alasan kerja atau apa. Adapun yang sangat mudah adalah sholat zuhur dan sholat maghrib. Sholat zuhur itu sebelum qailulah, setelah qailulah tidur siang. Sebelum qailulah kan mereka makan siang. Makan siangnya itu ya makan pagi jam 10 seperti itu atau setengah 11. Kemudian mereka tidur siang, kemudian mereka sholat zuhur. Itu mudah. Itu sangat mudah sholat zuhur masih. Dan rata-rata juga di rumahnya. Tapi kalau kalau maghrib paling mudah. Karena masih terlihat maghrib, masih terlihat wajah orang-orang, maka orang-orang munafik itu pergi ke masjid agar dibilang sebagai orang Islam. Ini bagaimana? Ya. Maka ini sudah disampaikan nasihat, ya. Nasihat seperti ini maka mudah-mudahan bermanfaat dan kita terjauhkan dari sifat-sifat orang munafik. Adapun wanita secara ringkas, yang paling utama adalah sholat di rumahnya daripada di masjid. Kecuali sholat id, maka dia berkumpul di lapangan. Kata Nabi SAW, wa sholatuha fi dariha khairun min sholatiha fi masjidi qaumiha. Sholatnya dia di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya di masjid kaumnya. Begitu pula kata Nabi SAW, sholatul mar'ati fi makhda'iha. Sholatnya wanita di ruang sempitnya, ruang tertutupnya. Afdalu min sholatiha fi baitiha. Itu lebih baik daripada sholatnya di rumahnya, maksudnya rumah bagian dalamnya. Wa sholatuha fi baitiha, dan sholatnya di ruangan bagian dalamnya afdal min sholatiha fi hujratiha. Lebih utama daripada sholatnya di ruang depannya. Ya, maksudnya yang lebih tertutup dan lebih terjaga dari pandangan laki-laki lain itu lebih utama bagi seorang wanita. Kemudian di dalam riwayat lain terdapat tambahan, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha asyaiton. Sesungguhnya wanita jika dia keluar maka akan dihiasi oleh syaitan. Jika wanita keluar, maka akan dihiasi oleh syaitan meskipun pakai jilbab besar, meskipun bercadar, apalagi yang tidak bercadar, meskipun jelek, meskipun tapi dia wanita, meskipun ya, tetap akan dihiasi oleh syaitan. Contohnya sebenarnya tidak terlalu tinggi, ya kan? Tapi setan bagaimana membentuknya, membuat ilusi atau apa terlihat lebih tinggi. Yang tadinya mungkin gemuk, tetapi dihiasi oleh syaitan dengan yang macam-macam. Ya. Oleh karena itu untuk akhwat sebisa mungkin ya wanita yang beriman itu betah di dalam rumah, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan suka keluar. Kalaupun keluar rumah, pakailah pakaian yang lengkap. Pakai yang lengkap. Jangan tampakkan tangan, apalagi wajah. Kadang ada sudah pakai cadar, tapi jenongnya gini. Ya kan? Ya sama, jadi fitnah bagi
Jadi fitnah bagi laki-laki, wanita itu menampakkan sedikit saja apa yang dia bisa pakai untuk melihat. Itu saja uzurnya. Adapun tangan apalagi kaki maka jangan ditampakkan. Apalagi pakaiannya, jangan sampai pakaiannya yang membentuk lekukan tubuh. Itu betul-betul dihindari. Kenapa? Setan itu akan menghiasi. Meskipun dia sebenarnya jelek, setan akan menghiasi. Idza aqbalat ala surati syaitan. Jika menghadap ke depan, bentuknya seperti syaitan. Maksudnya dihiasi oleh syaitan. Wa idza adbarat, jika menghadap ke belakang ala surati syaitan, bentuknya seperti syaitan. Maksudnya setan menghiasinya. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah saya tinggalkan ya sepeninggalku fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melebihi apa fitnah apa? Fitnah wanita. Jangan sampai kita terberdaya dengan siapa? Wanita. Ukhti, ya. Liburan ini terasa hampa. Tidak chattingan dengan dirimu. Aduh. Ternyata liburan itu rajin chattingan sama si dia. Aduh. Ngapain aja liburan? Orang tuanya nggak tahu kalau suka chattingan, gitu kan? Dengan wanita yang bukan mahramnya dan bukan istrinya. Pas bapaknya datang, sebentar dulu ya bapak saya datang. Masya Allah. Allah maha melihat al-alim, as-sami' al-basir. Allah maha melihat. Jadi untuk para wanita hati-hatilah kalau keluar rumah. Jangan dijadikan kebiasaan ya. Kalau di luar rumah betah, di dalam rumah tidak betah. Itu bukan ciri-ciri wanita mukminah. Wanita mukminah waqarna fi buyutikunna. Cinta waqar. Ya, cinta tetap berada di dalam rumah. Itu wanita salihah, wanita mukminah. Tapi kalaupun keluar kita nasihatkan agar benar-benar menjaga auratnya, jangan sampai terlihat oleh laki-laki dan tetap lebar, gunakan pakaian lebar dan tidak mencolok. Sengaja pakai pakaian berbunga-bunga, warnanya juga genjreng, memang cantik gitu ya. Cuma itu bukan untuk ditampakkan. Jadi kaidahnya apa? Kalau memakai pakaian agar terlihat cantik itu melanggar syariat. Kalau dia memakai pakaian tujuannya terlihat cantik, ketika keluar rumah itu melanggar syariat. Ya kalau mau cantik pakailah di dalam rumah. Kapan pakaian di rumah sobek-sobek dasternya, gitu kan? Yang sudah belepotan minyak, apa itu hitam-hitam getah, dipakai di dalam rumah. Giliran keluar menampilkan perhiasan. Ini hati-hati. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setiap laki-laki bertanggung jawab dengan istrinya. Ya, bertanggung jawab dengan istrinya. Dulu Rasulullah SAW diperselisihkan tentang istri beliau yang bernama Sofiyah. Apakah seorang budak atau seorang istri Nabi SAW? Berselisih. Ya, apa yang menjadi ciri-ciri bahwa beliau ini adalah istri Nabi SAW? Apa perbedaannya?
dipakaikan jilbab, pakaian yang lengkap menutupi wajah. Ketika keluar rumah, Sofiyah dipakaikan pakaian yang lengkap. Oh, ini berarti istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka seperti itu ya ikhwan. Tanggung jawab kita memperhatikan istri-istri kita. Adapun yang menjadi uzur boleh menampakkan wajah adalah yang sudah tua. Yang sudah apa? Tua. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an wal qawaidu minan nisa. Al-qawaid minan nisa, wanita-wanita yang sudah sangat tua. Tua bangka, laki-laki melihatnya tidak tertarik, tidak nafsu bahasa kita. Tidak nafsuan lagi kalau ngelihatnya. Itu sudah boleh melepas penutup wajahnya. Allahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih mengatakan bahwa cukup cadar bukan wajib, saya mau tanya, menampakkan tangan boleh tidak bagi wanita? Menampakkan lengan atau kakinya boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Sepakat para ulama menampakkan lengan, menampakkan kaki tidak boleh. Kenapa? Fitnah bagi laki-laki. Mana yang lebih besar fitnahnya? Menampakkan wajah atau menampakkan lengan? Menampakkan wajah atau lengan? Tentunya yang lebih besar fitnahnya adalah menampakkan wajah. Dan juga saya nasihatkan untuk para wanita. Karena zaman sekarang ini mulai banyak yang kebablasan ya. Wanita itu disifati, wanita soleha disifati dengan sifat pemalu. Ya, dengan sifat pemalu. Wa kanat tamshi ala apa? Ala istihya. Dan dia berjalan ya dengan istihya, malu. Malu-malu. Itu wanita yang dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam memiliki sifat apa? Pemalu. Yang namanya sifat pemalu ini jangan antuna lepaskan dari diri antuna. Ya, sekarang banyak sekali wanita mengincar pria. Padahal dia tidak mau. Masa dipaksa? Yang cowoknya tidak mau. Titip salam lah, gini. Padahal yang cowoknya tidak mau. Pernah kejadian. Tapi bagus juga akhwat ini sudah lulus lah ya. Ustadz, bisa tidak tanyakan ke fulan, apakah dia ada hati denganku? Jika dia tidak ada, maka saya putuskan hati saya ini dengan dia, gitu kan? Jika ada, tolong sampaikan untuk proses selanjutnya, kan gitu. Mending seperti itu kalau benar-benar sudah tidak tahan, pakai perantara, jangan langsung aja, ya no? Ya kan? Jangan langsung. Pakai perantara. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu ayastankihaha. Ya, dan wanita yang menghibahkan dirinya untuk nabi boleh. Menawarkan diri boleh, tetapi apa? Tujuannya bukan untuk cari pacar, tetapi untuk cari suami. Pakai perantara. Jangan mencari yang tidak halal. Ya. Maka sekarang banyak wanita-wanita agresif ya. Malah sekarang banyak laki-laki yang pemuda takut menikah. Benar apa tidak? Nanti kalau dulu ya,
ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji, walaupun dia mahasiswa gitu kan, demi menjaga kehormatan dirinya dan menjaga diri dari dosa, menikah. Walaupun hanya jualan es, jualan ini, jualan itu, memasarkan produk ini, produk itu, jadilah dapat sekian-sekian, yang penting bisa menafkahi istri, menikah. Meskipun masih mahasiswa, meskipun masih muda, itu dulu ikhwan-ikhwan kita di Jawa, di mana-mana, semangat untuk menjaga kehormatan diri. Nah sekarang, nunggu usia 30 dulu, ya kan? Banyak yang mulai takut menikah. Jangan sampai terberdaya dengan semboyan-semboyan orang kafir. Ya, kita bukan seperti itu. Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup materi kita tanpa pertanyaan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.